ciri-ciri barang palsu itu seperti apa? Pertama, Bu, harga mesti di bawah harga aslinya. Bener toh? Nek harga aslinya 300.000, mesti neng palsu 120, 150. Itu pasti. Itu ciri khas itu. Pertama, harga pasti di bawah aslinya. Itu barang palsu. Yang kedua, barangnya sama 100% dengan aslinya. Jenengan wis ora iso mbedakake sing asli sing palsu, mesti padha. Itu ciri yang kedua. Lah iya toh, ada hologramnya, pasti ada. Ada nomor registernya, pasti ada. Iya ya Mas ya. Gak percaya, coba jenengan lihat tuh kosmetik palsu itu, ya sama nggak dengan aslinya? Ya hampir rata-rata sama Mas. Lah iya, itu bukti. Yang namanya pemalsu itu pikirannya cerdas banget. Bagaimana caranya saya mencontoh barang aslinya supaya saya bisa punya barang yang sama untuk saya jual. Saya produksi barang yang sama dengan yang aslinya. Harus. Nek nggak sama itu namanya nggak palsu. Beda namanya. Bukan palsu, betul nggak? Ya, coba sama-sama ini mereknya Kristalik, di sana bungkusnya merah, di sini bungkusnya hitam, itu udah beda, udah jelas ini nggak sama. Jadi kalau berbeda itu bukan barang palsu. Yang palsu itu mesti sama 100%. Nah, bingung nggak konsumennya? Adanya cuma membenarkan akhirnya. Saking bingungnya, ya bener Mas, bener itu. Dan fakta juga mengatakan begitu. Fakta di luaran sana semua barang palsu itu sama dengan aslinya. Yang namanya CD bajakan tuh isinya mesti sama persis dengan yang dibajak. Itu pasti sudah. Tapi, nah ini ingat, bahasa tapi ini penekanannya harus. Ya, jangan cuma tapi Bu. Wah, menarik. Tapi Bu. Nah, ini agak ekspresinya agak diseriuskan, terus agak kenceng sedikit sehingga mereka lihat, serius sekali ini kok. Nah, tapi Ibu tahu nggak bedanya? Walaupun itu 100% sama, tapi ini tetap ada bedanya. Bedanya di mana? Bedanya di formula, Bu. Biasa konsumen membedakan formula itu gimana? Bisa nggak? Nggak ngerti toh mereka itu. Mereka nggak ngerti, yang ngerti formulanya ya penjualnya. Betul nggak? Logis nggak kalau kita bicara seperti itu? Logis ya? Nah, bedanya itu formulanya, Bu. Nah, sekarang begini. Kalau formula yang asli, ya, itu pasti ada izinnya. Kenapa kita ya dari perusahaan NASA ini diizinkan boleh beredar oleh negara? Karena apa? Formulasinya itu sudah melalui tahapan-tahapan penelitian sehingga oleh POM dinyatakan aman untuk dipakai. Aman untuk dipakai itu, tekankan sekali lagi, aman untuk dipakai. Ya, semua uji coba lab dari POM mengatakan produk Kristalik kita aman. Nah, sekarang coba bayangin, ya, apakah yang palsu melalui proses itu? Jelas tidak mungkin. Wong mereka ngerti formulanya sebetulnya. Mereka hanya asal buat supaya barangnya jadi mirip, hampir sama. Ya, bentuk dan warnanya saja sama, kemasannya sama, karena bisa dicetak. Tapi kalau formulasi itu kan yang nyetak otak, nggak bisa dicetak. Nah, sekarang efeknya gimana kalau produk yang tidak masuk ke POM, tidak melalui tahapan penelitian POM, ini efeknya apa? Nah, coba Ibu bayangkan. Ya, ini akan memberikan efek yang berbeda dengan produk yang sudah dinyatakan aman oleh POM. Coba Ibu bayangkan kalau pakai produk ini, ya, tahu-tahu kewanitaannya jadi bengkak gimana? Repot toh? Kalau udah ketoknya murah, tinggu marai bengkak. Efeknya apa? Harus ke dokter. Dokter bayar nggak? Oh bayar. Yang kedua, efek kedua,
pulang dari dokter ditanyain suami enggak, piye mah bengkake wis kempes durung, iso durung. Jawabannya apa? Pasti belum dan tidak bisa. Coba bayangin kalau seminggu nggak sembuh, bengkaknya belum kempes, suami libur seminggu harus ke dokter lagi, bayar lagi. Pulang dari dokter ditanya lagi, piye mah wis waras durung, wis kempes durung, durung ya pak. Waduh, bayi meneh. Nah, coba bayangin nalok sebulan gimana. Kalau duit nggak masalah kan? Betul nggak bu? Oh, duit nggak masalah ya. Tapi kalau suami nyari yang lain masalah nggak? Masalah bu. Nah, itu artinya apa bu? Yang murah ini yang 300.000, yang mahal yang cuma 125.000 itu lebih mahal malahan hitungannya. Yang dipertaruhkan lebih banyak. Ya monggo kalau ibu mau pakai itu, oke silahkan. Tinggal order aja di internet, kirim itu nanti. Tapi resikonya banyak yang dipertaruhkan. Mikir dia. Betul nggak? Mikir, kita suruh order aja malahan. Jangan khawatir. Udah order aja bu, itu yang palsu itu diorder aja. Tapi resikonya ibu tanggung sendiri nanti. Mumet ini. Kacek 150.000, penting ordernya Pak Agus Anwar aja, asli dijamin dan digaransi ya. Nyatanya ya payu kok, ya kan? Walaupun saya dikomplain 125.000, tapi nyatanya mereka beli 300.000 malah beli 2. Yang satu untuk adiknya, yang kebetulan punya kasus, dia masih SMA, dia kalau menstruasi setahun sekali. Wah, saya jamin bu, saya garansi. Kalau dipakai adik ibu ini seminggu nggak jadi normal, kembaliin uang kembali 100%. Karena saya pernah nangani kasus yang mirip seperti ini. Ya, itu hanya butuh waktu 3 hari, habis itu menstruasinya normal. Let seminggu bengok-bengok waktu neng kamar mandi, bengok-bengok, minta tolong ibunya itu. Ibunya kan bingung, wah barang aku kristalik telung dino meneh lancar kok, setelah 1 minggu kok pas mandi kok teriak-teriak, ada apa ini? Ibunya masuk, yang terjadi apa? Dia keluar gumpalan-gumpalan kayak daging segini-segini, kayak anak melahirkan. Ternyata apa? Kistanya keluar. Habis itu cek dokter, ronsen, bersih ternyata, alhamdulillah. Betul, ini sudah repeat ke saya 3 kali ini. Ya, repeat order ke saya 3 kali. Ya, kelihatannya saya di rumah cuma main-main ya, kalau ada datang ke rumah cuma, wah Pak Agus kok senengane mung nyekeli doro iki. Tapi laku terus kristal saya itu. Karena di mana saja waktu di puskesmas saya ngobrol sama orang ya, sama ibu-ibu di situ, alhamdulillah bisa closing. Ya, waktu nganter anak sekolah ngobrol bisa closing. Nah itu loh, kemampuan-kemampuan seperti ini yang saya harapkan Anda punyai, sehingga Anda bisa merasakan luar biasanya bisnis saya ini, luar biasa sekali. Ya, sangat dahsyat sekali, enak sekali. Di mana saja, kapan saja Anda bisa membuat peluang itu berseliweran di depan Anda. Ya, jadi nggak ada istilah, wah kok hidup ini cari rezekinya kok sulit sekali ya. Ya, Anda nggak lihat peluang masalahnya, jadi merasa sulit. Tapi kalau yang udah ngerti peluang, ya peluang itu enak sekali. Ya, persoalannya cuma itu aja. Oke. Nah sekarang bagaimana presentasi yang seperti apa ya harus kita punyai ya, sehingga kita bisa berbicara kepada person ataupun pada masal ya, ataupun berbicara di dunia maya, semuanya bisa digunakan ya. Jadi ini umum, semuanya bisa menggunakan, mau Anda gunakan kemana saja bisa, tergantung kreativitas Anda ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu
dalam proses merancang presentasi itu ada beberapa hal yang perlu Anda pahami ya. Yang pertama, presentasi itu harus bisa dipercaya. Jadi artinya hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membangun kepercayaan. Ya. Terus langkah yang kedua adalah membangun masalah. Ya, jadi membicarakan masalah. Nah, langkah yang ketiga